Nah, itu tahapan berikutnya adalah dari selalu ingat kepada Allah itu menjadikan sebab terang dan cerahnya hati. Tanpa itu kebaikan, semua kebaikan, semua perintah-perintah Allah, kalau itu dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan, itu akan membuat sebab hati bersih dan terang serta tenang. Karena di dalamnya mengandung nurullah. Perintah-perintah Allah itu semua mengandung nurullah, mengandung cahaya, mengandung petunjuk dari Allah. Sehingga kalau itu dijalani, dimasukin ke hati, ke pikiran, ke perasaan, maka pikiran, perasaan, hati itu menjadi terang dan tenang. Karena mengandung nur, cahaya. Dalam hadis al-ilmu nurun, ilmu itu seperti cahaya, laksana cahaya. Maka orang jika tambah ilmu, mesti beda kejiwaannya, psikologisnya dibanding orang yang nggak tambah ilmu atau yang nggak ngerti ilmu agama. Makin tambah ilmu, makin paham, makin kuat imannya, makin tenang. Kenapa? Ada nur yang terkandung dalam ilmu itu. Bawaannya orang yang berisi ilmu dengan tidak berbeda. Kosong sama berisi kok sama? Nggak sama, karena yang satu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah lewat ilmu tadi. Ilmu itu mengandung nurullah. Karena mengandung nurullah, cahaya, maka jadi terang. Orang yang berilmu dengan tidak itu hatinya jauh, bercahaya, terang, tenang. Orang menghadapi masalah apapun, orang berilmu sama bodoh ilmu jauh, memahaminya jauh, prakteknya jauh. Kata Allah, la yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Orang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang berilmu. Yang berilmu hatinya terang, tenang, cerah. Yang tidak berilmu hatinya gelap, keruh, gelisah. Begitu. Makanya kurang ilmu, kosong dari ilmu. Jika yang berilmu mempunyai iman yang kuat, yang nggak ada ilmunya imannya lemah, dan begitu seterusnya. Maka setiap kebaikan kalau dijalani sesuai dengan tuntunan dan aturan menjadikan sebab terang dan cerahnya hati. Itu nggak kelihatan mata karena batiniah. Kalau dijelaskan tanda-tanda hati itu kalau terang dan cerah, di antara tandanya, karena itu isi hati jadi nggak bisa dilihat mata, bisanya dirasakan. Di antara tanda kalau hati itu terang dan cerah, hati orang yang terang dan cerah itu dia selalu memilih kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang selalu memilih kepada kebaikan dan menghindari dan menjauhi keburukan, tandanya terang hatinya. Orang yang selalu memilih taat dibanding maksiat, itu tanda terangnya hati. Orang yang senang di dalam mengerjakan ibadah, yang senang beramal soleh dan tidak senang kebalikannya melakukan kemaksiatan, itu tanda terang dan cerahnya hati. Itu pakai rasa, dan kadang-kadang bisa kelihatan lewat peragaan perbuatan lahiriah. Di dalam menjalankan ibadah ada rasa senang, ada rasa ringan, ada rasa senang, ringan, senang, dan semangat di dalam mengerjakannya. Itu tanda terangnya hati. Kebalikannya, kalau diajak maksiat paling benci, paling tidak suka, paling berat, paling takut. Nah, itu terang. Nah, kalau nanti dibalik, tanda hatinya gelap. Kalau untuk diajak kebaikan, diajak untuk menjalankan perintah Allah, rasanya males, berat, rasanya nggak ada rasa senang, pahit, pedih, atau kadang-kadang malas justru ada rasa benci. Naudzubillah. Itu tanda gelapnya hati, sama sekali nggak terang. Dan itu bisa dirasakan.
dan itu sebagai salah satu tanda-tanda. Nah, itu tanda hati, itu namanya hati yang terang jika senang ketaatan. Jika tidak menyenangi kemaksiatan itu juga terang. Tapi kalau sebaliknya, tanda hatinya gelap. Kalau udah hatinya gelap, ya nggak mungkin lah akan bisa berjalan ke Allah. Hatinya gelap. Orang jalan ke Allah tuh harus hatinya terang, hatinya bersinar, hatinya bersih. Karena Allah tuh maha suci. Ya tidak bisa berjalan ke Allah, perjalanan rohani dengan hati yang kotor, tidak bisa. Tidak akan mengalami peningkatan. Maka diantaranya dengan selalu zikir kepada Allah. Lalu dibarengi orang tersebut dengan ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Itu menjadikan sebab hatinya tenang. Hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah karena Allah. Di dalam melaksanakan perintah atau di dalam menjauhi larangan. Itu menjadikan hati terang, menjadikan hati bersinar. Dibarengi juga dengan selalu bersungguh-sungguh memerangi dorongan atau ajakan nafsu. Itu bikin hati terang. Jadi harus berani dan harus mau melawan, memerangi nafsunya sendiri ketika mengajak kepada kemungkaran. Dan nafsu selalu mendorong mengajak kepada kemungkaran. Entah itu nanti melanggar larangan Allah dengan kemaksiatan lahir batin, atau meninggalkan perintah-perintah Allah baik lahir atau batin. Itu harus bersungguh-sungguh berjuang dilawan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri dan diarahkan untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah. Dididik, diarahkan untuk mengikuti tuntunan Allah. Jika nafsu itu mengikuti tuntunan Rasulullah, nah itu pun menjadi terang hati. Sebaliknya, jika nafsu diikuti menjadikan sebab gelapnya hati. Harus berani mantang. Orang pengen ke Allah itu mantang dengan nafsunya sendiri, yang ngajak kepada keburukan, ngajak kemaksiatan, atau mengajak kepada kemungkaran-kemungkaran yang biasanya isinya menentang perintah Allah dan meninggalkan, melanggar larangan-larangan Allah. Itu harus dilawan. Ibarat orang sakit, kalau nggak ingin sakitnya tambah parah, pantangan penyakitnya harus ditahan. Makanan yang bikin sebab sakit dan penyakit itu harus ditahan. Jadi kasusnya malah dimakan, diminum, ya bukan tambah sembuh, malah tambah sakit, atau bahkan akan menjadikan sebab mati. Karena tidak mantang sama sekali. Orang pengen ke Allah itu harus mantang. Mantang nomor satu, mantang maksiat. Jika nggak berani dan nggak mau, gak usah berharap pengen ke Allah. Hanya mimpi dan berhayal saja, tidak akan berhasil. Harus berani mantang nafsunya sendiri. Kalau udah bicara nafsu, wah ini pembicaraan yang luas dan panjang lebar. Karena hampir dalam setiap urusan-urusan manusia itu tidak lepas dari kemasukan nafsu. Bahkan sampai urusan ibadah aja, nafsu masih masuk. Yang urusan wajib, sunnah saja masih masuk. Apalagi urusan mubah. Maka minimalnya harus tahu hukum dalam syariat Islam. Karena di antara ciri khas nafsu itu pasti yang melanggar hukum. Jadi yang bukan wajib, bukan sunnah, yang mubah, makruh, haram atau subhat. Makruh, haram atau subhat itu pasti nafsu. Jalanin yang makruh itu pasti nafsu. Jalanin yang haram itu pasti nafsu. Jalanin yang subhat itu masih nafsu. Lah tahu nggak yang haram, subhat sama makruh itu apa aja? Dan jika tidak tahu lah, pasti akan ikuti nafsu terus. Nah, di situ pentingnya tahu syariat, tahu hukum-hukum lahiriah. Supaya apa? Supaya tidak melanggar aturan Allah, supaya tidak tentang Allah, supaya tidak mengikuti nafsu. Karena tahu
Dengan jelas jalur ini ngikuti nafsu, ini tidak ngikuti nafsu. Jika haram mesti ngikuti nafsu, jika maksiat mesti ngikuti nafsu. Lah tahu nggak maksiat itu apa aja isinya? Tahu nggak haram itu yang dilarang Allah apa aja? Lah ini kita harus tahu. Kalau tidak tahu masih akan melanggar. Akhirnya tanpa disadari, sengaja atau tidak, kalau sudah melanggar, bikin gelap hati karena ngerjain yang haram. Sengaja atau tidak, barang haram itu bikin gelap hati. Sengaja aja, tidak sengaja aja bikin gelap, apalagi sengaja bikin menutup hati. Contoh, ada orang makan daging babi tapi nggak sengaja, nggak tahu kalau itu daging babi kemakan. Kalau cara syariat itu nggak apa-apa, tidak berdosa, tapi jangan diterusin kalau sudah tahu. Hati bagaimana? Hati tetap gelap karena dimakan barang haram walaupun tidak sengaja. Bayangkan dengan yang sengaja makan gimana? Tuh ini tuh. Itu yang nggak sengaja aja bikin gelap hati. Walaupun cara fikih itu tidak berdosa, tidak haram, nggak tahu. Tapi kalau sudah diberitahu dan itu tahu harus dibuang, harus dimuntahkan atau harus dibuang. Tidak boleh diulangi lagi. Lain kali harus lebih hati-hati gitu. Dan kalau cara hukum syariat tidak berdosa karena makannya tidak tahu. Yang ditelan yang dimakan itu daging haram tidak tahu. Apakah haram itu hati aja? Tidak. Jika makan barang hasil curian kan juga haram. Jika makan hasil dari riba kan juga haram. Nah, kan banyak urusannya haram itu. Nah, maka harus tahu apa aja yang diharamkan Allah secara lahiriah. Cara fikih apa aja. Kita harus tahu hukum-hukumnya supaya tidak melanggar. Toh yang sudah tahu saja seringkali masih melanggar. Kita ngerti kalau bohong itu haram, ingkar janji haram, khianat haram, tapi tetap aja bohong itu biasa lah. Nah, itu bikin gelap hati. Nah, contohnya kayak gitu. Walaupun toh tahu itu haram, tapi tetap di jalan, itu namanya nggak kuat nahan nafsu. Pacaran haram, tetap aja terus pacaran. Nah itu namanya orang nggak kuat nahan nafsu. Kayak gitu. Dan begitu kok pengen ke Allah, lah mimpi orang nggak bakalan bisa. Oh hatinya gelap kok pengen ke Allah bagaimana? Hanya dijalanin semua larangan-larangan Allah. Ini belum yang batinnya. Yang batinnya pun harus tahu haram yang batin itu apa. Iri hati, contoh penyakit hati haram. Iri itu haram. Contoh lagi, membicarakan keburukan orang lain haram. Gosip gitu, gosipin orang lain kekurangannya haram ya. Gosip nggak berhenti. Ghibah nggak berhenti. Bagaimana pengen ke Allah? Bagaimana akan zikirnya jalan akan masuk? Oh haram jalan terus, nggak bakalan. Karena nggak akan terjadi antara hak sama batil itu jalan bersamaan, nggak bisa. Kalau sudah jalanin batil, haknya yang akan pergi. Tapi kalau sudah jalanin yang hak, yang benar sesuai tuntunan Allah, yang batil akan kalah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau telah datang yang hak, maka yang batil akan musnah. Maka harus tahu, gunanya orang tahu itu supaya terhindar dari sesuatu yang bikin dia celaka, dan tahu yang bikin selamat apa, lalu diambil yang bisa menjadikan sebab selamat. Gunanya orang tahu kan, tahu hukum, tahu syariat Allah kan gunanya begitu. Jika ini tahu haram, jauhi. Tahu dosa, jauhi, tahan. Jika itu tahu baik, diperintahkan Allah halal, ambil, dekati, jalankan, selamat. Nah ini gunanya orang tahu kan. Tapi kalau sudah tahu terus tidak peduli dengan semua tahunya, itu namanya tidak manfaatnya ilmu. Itu yang menjadikan sebab gelapnya hati. Orang jika terus menerus mantan dari yang haram, nggak usah lama-lama 40 hari aja sambil pikir, sambil nahan nafsu, terang itu hati, cerah itu hatinya. Nanti mesti akan ada perubahan secara batinnya, asalkan betul-betul sungguh-sungguh. Ikhlas 40 hari, zikir 40 hari, mantang nafsu dari yang haram, dari yang walaupun toh tidak haram, halal itu masih bisa kemasukan nafsu. Contoh halal tapi berlebihan, itu nafsu. Itu bikin gelap hati juga sama.
Halal tapi tidak pada tempatnya, itu nafsu juga. Halal tapi maksain diri, itu nafsu juga. Itu bikin gelap hati. Lah banyak kalau bicara nafsu. Tapi kalau cara fikih sih nggak haram. Cara tasawuf itu bikin gelap hati walaupun halal. Halal itu jika berlebihan bikin gelap hati. Walaupun halal punyanya sendiri, tapi berlebihan itu bikin gelap hati. Apalagi yang haram. Maka harus tahu, orang ingin ke Allah itu harus banyak tahu ilmu. Harus banyak tahu aturan-aturan Allah lahir batin. Harus banyak tahu larangan-larangan Allah lahir batin supaya selamat. Menyelamatkan hati dulu. Karena hati ini akan dipakai berjalan. Akan dijadikan kendaraan untuk bisa dekat dengan Allah. Yang bikin kendaraan dekat ke Allah kan hati. Hati dhamma jiwa manusia. Itu kendaraannya. Nah, maka harus tahu. Nah, dibarengi dengan terus mantang. Paling berat itu mantang nafsu, itu paling berat. Itu paling sulit. Karena jarang orang yang sanggup kalau udah bicara nafsu itu. Banyak yang gak tahan, gak bisa nahan hawa nafsunya. Nah, setelahnya dibarengi dengan nahan nafsu, dibarengi dengan terus istiqomah di dalam taat kepada Allah, lahir batin. Gak kalah penting, jangan pernah bosan-bosan minta ampun dan taubat kepada Allah. Itu pembersih hati. Itu juga menjadi jalan pembersih hati. Rasulullah saja Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam minta ampun 100 kali. Kelasnya Rasulullah, padahal bukan karena berdosa dan juga bukan karena melakukan dosa, bukan, tapi menjadi tuntunan bagi umat. Bukan karena Rasulullah berdosa, tidak. Saking tingginya sopan Rasulullah dengan Allah. Walaupun dosanya sudah diampuni, padahal nggak punya dosa Rasulullah. Dosa yang dianggap dosa yang dianggap dosa oleh Rasulullah itu adalah bukan dosa seperti dosanya orang umum. Jadi perbuatan-perbuatan taat yang tidak maksimal itu dianggap dosa. Kalau taat kan bukan dosa, tapi buat Rasulullah kalau berbuat kebaikan tidak maksimal yang tertinggi itu berdosa buat Rasulullah. Kalau buat kita sih enggak. Nah, karena derajatnya tinggi. Dan itu sebenarnya bukan dosa, tapi menurut Rasulullah itu dosa yang harus dimintakan ampun dan ditobati. Jika orang-orang kekasihnya Allah nobati dosa itu bukan maksiat, taat yang tidak maksimal itu harus ditobati, harus dimintakan ampun. Kalau orang ngomong nobati maksiat dan dosa, memang itu harus. Mana ada orang nobati ketaatannya sendiri, taubat dengan ketaatannya sendiri, enggak ada. Memang enggak ada perintahnya. Taubatlah kalian dengan kebaikan, enggak ada. Taubatlah dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan kalian, itu memang ada, tapi itu orang umum. Jika orang khusus yang mereka tobati bukan kemaksiatan tapi ketaatan. Aneh kan? Ya, karena taatnya nggak maksimal itu merasa berdosa. Umpamanya sholat nggak sampai masuk ke hadirat Allah, itu merasa berdosa para wali. Wajib tobat nanti habis sholat. Kok begitu takbir tidak masuk ke hadirat Allah sampai salam, tetap masih utuh merasa sholat, ingat sholat. Jadi sholatnya utuh, orangnya juga utuh, nggak masuk ke hadirat Allah, merasa dosa besar para wali. Coba jaga kita, emang ada yang merasa berdosa walaupun sholat nggak khusyuk sekali? Nggak ada. Oh, nggak sholat aja nggak merasa dosa. Jauh. Nah, itu bedanya akhlak. Nah, maka nggak kalah penting adalah nggak boleh pernah berhenti taubat dan minta ampun kepada Allah. Taubat itu bukan cuma bahasa aja, tapi prakteknya juga harus sesuai. Nah, jangan-jangan taubat cuma mulut doang, kenyataannya nggak ada gunanya, bikin tambah gelap hati. Siapapun berbuat maksiat wajib segera taubat, entah itu kecil atau besar. Kalau ditunda-tunda bikin gelap hati. Apalagi taubat enggak, minta ampun enggak, merasa bersalah enggak, malah diulangi kesalahan yang sama.
tambah tebal. Penutupnya hati, gelapnya hati semakin kuat. Jadi semakin tambah gelap hatinya. Yang sudah taubat aja belum tentu bersih. Taubat itu rukunnya kan ada 3. 1, menyesali atas dosa yang telah dilakukan. Ketiga, berhenti, tidak boleh diterusin. Kedua berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Ketiga adalah berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi sampai mati. Keempat, satu lagi, kalau masih ada hubungan dengan manusia, selesaikan urusan yang berhubungan dengan manusia. Contohnya kalau melukai, mencelakai, mengambil haknya, kembalikan. Minta halalnya, kembalikan, ganti. Itu semua yang diambil tanpa hak. Itu kalau ada hubungannya dengan manusia. Taubat itu begitu aslinya. Bukan di mulut cuma astagfirullah, habis itu diulangi lagi atau sambil melakukan dosa sambil istighfar. Nah itu bukan tambah terang, tapi justru makin gelap hati. Ketika kebaikan-kebaikan ini sudah dilakukan, taubat ya tiap hari, minta ampun ya tiap hari, ketaatannya harus penuh. Ini begitu rumit dan sulit serta banyaknya prosedur orang pengen ke Allah ini. Jadi biar minimalnya biar tahu. Ketaatan harus dilakukan maksimal menurut kadar kemampuan lahir batin. Orang pengen ke Allah itu harus hatinya bersih. Sebab bersih itu karena melakukan ketaatan secara maksimal. Apapun kebaikan yang bisa dilakukan, lahir batin kerjakan. Jangan sampai ada yang kosong. Termasuk yang sering kosong dari manusia itu adalah tafakkur. Hati ini menjadi alat bisa dipakai untuk taat. Pikiran bisa dipakai alat untuk taat. Perasaan bisa dipakai alat untuk taat. Itu harus diisi, jangan kosong. Karena itu menjadikan sebab cerahnya hati. Kalau diisi maksiat, jadi gelapnya hati. Kalau diisi taat, kebaikan, jadi sebab terangnya hati. Kalau kita punya pikiran, nggak dipakai tafakur, memikirkan keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaannya untuk jadi jalan ubudiyah, hubungan dengan Allah, itu berarti pikirannya nganggur kosong, nggak kepake. Hati juga sama, jadi alat yang dipakai bisa untuk taat kepada Allah. Kalau nggak dipakai zikir, kosong, nganggur itu hatinya. Harusnya dipakai zikir bermanfaat, jadi tambah terang, tapi nggak dipakai untuk zikir. Akhirnya kosong. Karena taat kepada Allah kan bukan cuma lahiriah aja, lahir batin diisi penuh. Makanya jangan sampai ada yang kosong. Termasuk batinnya itu hati, pikiran, perasaan, keinginan itu harus diisi, jangan kosong. Kalau kosong mubazir, dikasih alat kok dianggurin ya. Jadi akan rugi nanti di akhirat. Innal insana lafi khusr. Sungguh-sungguh manusia itu akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berimannya sempurna, amal solehnya sempurna dan maksimal, nggak akan rugi. Kalau yang tidak seperti itu pasti rugi dan menyesal. Kata-kata illal ladzina amanu wa amilu itu bukan sembarangan itu. Bukan yang penting iman, beramal soleh sekedarnya itu nggak rugi. Oh, tetap rugi. Yang mukmin saja kalau nggak maksimal, imannya nggak sempurna, rugi. Pertanyaannya, iman sempurna itu iman yang seperti apa sih? Sampai seberapa sih iman sempurna itu? Iman sempurna itu jika imannya orang itu sudah mencapai derajat ma'rifat, gitu loh. Itu sempurna. Kalau belum ma'rifat, belum sempurna imannya. Nah, gitu. Berarti amal solehnya orang yang belum ma'rifat itu tidak sempurna. Kenapa? Karena banyak alat-alat yang diciptakan Allah untuk dipakai taat tidak digunakan taat. Itu tadi nganggur mubazir. Pikirannya nggak dipakai buat taat, hatinya nggak dipakai buat taat, perasaannya nggak dipakai, keinginannya nggak, itu kan nganggur. Lalu begitu kok terus katanya amalnya, solehnya maksimal penuh, dari mana banyak yang kosong, banyak yang diangguri. Makanya harus diisi, pikirannya diisi tafakur, hatinya diisi zikir, perasaannya diisi ubudiyah dengan Allah.
hubungan dengan Allah terus. Jadi jangan sampai nggak ada rasa dengan Allah, itu bahaya. Selalu merasa diketahui Allah, selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa bersama Allah, selalu merasa butuh dengan Allah. Terus begitu. Itu rasa harus dipakai, jangan dibiarin. Lah nganggur kalau nggak dipakai kan mubazir. Kan jadi amal itu, bisa jadi jalan beramal soleh. Wali-wali itu amalnya lahir batin dan penuh, nggak ada yang kosong. Raganya penuh, pakai ibadah. Yang wajib semua jalanin, fardu jalanin, sunnah jalanin, mengikuti kadar kemampuan. Hati juga dipakai. Amal-amal hati semua berjalan. Menggunakan hati, menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, itu terisi penuh. Jika pakai hati ya zikir itu pasti, bukan cuma zikir, ahli zikir. Jika ada ahli zikir pasti itu. Para wali pasti ahli zikir. Minimalnya zikir, selalu ingat Allah. Tafakur selalu, nggak bisa putus. Selalu ada aja bahan berpikir yang jadi jalan untuk hubungan dengan Allah tanpa berhenti. Sampai bahkan di saat tidurnya saja para wali itu masih ubudiyah dengan Allah. Apalagi para nabi rasul nggak putus hubungan dengan Allah. Wah, bahkan di waktu tidurnya sekalipun. Maksudnya ubudiyah itu apa? Ingat Allah tuh nggak pernah putus. Walaupun tidur itu tetap ingat Allah. Kalau nabi rasul tingkatannya bukan ingat, masuk ke hadirat Allah. Nabi rasul tidurnya tuh masuk ke hadirat Allah. Kalau minimalnya orang biasa, ya walaupun tidur masih tetap ingat Allah. Tapi itu tuh amalnya orang-orang istimewa. Lah kita meleknya aja nggak ingat Allah, apalagi tidurnya bablas, ngeblank, kosong. Wong sedang sadar, sedang sehatnya aja nggak ingat Allah. Apalagi saat tidurnya. Beda sama orang-orang pilihan Allah. Jadi sampai tidurnya aja masih ubudiyah, bahkan ubudah, menuhankan Allah cara batininya. Karena hubungan dengan Allah walaupun tidur tidak pernah berhenti. Tingkatannya bukan zikir, masuk ke hadirat Allah para nabi rasul. Makanya ada hadis yang mengatakan tanamu aini wala yanamu qalbi. Rasulullah bilang, mataku tuh tidur di saat itu, tapi hatiku tidak tidur. Apa maksudnya? Hati dan jiwa Rasulullah di saat tidur masuk ke hadirat Allah, dimasukkan ke hadirat Allah. Walaupun tidur, kesadaran jiwanya penuh, tidak hilang Rasulullah itu. Itu makna mataku terpejam, tapi hatiku tidak. Nah itu perasaan sampai tidur aja masih terisi. Nah, itu penuh namanya. Pikiran keisi, keinginan terisi. Sebenarnya nggak ada yang kosong. Lahirnya juga semua dijalani. Kalau itu semua sudah dijalani dengan sungguh-sungguh istiqomah, tanpa berhenti, tanpa mau dikalahin dengan nafsu, karena tantangannya nafsunya sendiri. Paling sulit, paling berat itu ngelawan nafsu sendiri, ngelawan males, ngelawan bosen, ngelawan jenuh. Itu nafsu masih ada tantangan itu, lawan terus, jangan diikuti. Minta pertolongan Allah sambil zikir, dan juga sambil minta petunjuk, juga sambil terus tambah ilmu, sambil minta ampun, ya sambil gitu tadi yang sudah saya sebutkan. Jika itu istiqomah terus seperti itu lahir batin, maka cahaya-cahaya yang masuk ke hati ini akan berlipat-lipat. Karena amalnya lahir batin tadi itu, kalau sudah berlipat, bertumpuk-tumpuk cahaya masuk ke dalam hati dan jiwa, kepikiran, keperasaan, hati itu akan bersinar, akan terang benderang, akan mukasyafah, dibuka mata hatinya oleh Allah. Kalau sudah dibuka, akan tumbuh nanti rasa cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulullah, akan senang jalanin kebaikan, dan akan sebaliknya akan takut jalanin maksiat, melanggar dikit takut yang luar biasa. Jangankan yang haram ikutin nafsu gak berani. Yang udah makin tinggi begitu nanti.
di betul-betul wirainya, kehati-hatiannya super, kelurusannya, kebersihannya, kemurniannya betul-betul dia jaga, karena dia takut pisah dengan Allah, takut hilang dari rasa yakin dan iman yang sudah kokoh kuat di hati akan berkurang. Dia maunya bertambah, makanya itu dijaga betul lahir batin, dipertahankan betul, ditingkatkan. Karena orang kalau udah tahu rasa terang dan tenang cerahnya hati, itu tidak akan mungkin dia akan berani meninggalkan atau merusak, karena udah tahu rasanya orang kuat iman, Islam, tenang, tentram, damai di hati itu nggak terbeli dan tertandingi dengan harta sepenuh bumi, emas sepenuhnya nggak bisa dinaik. Rasa bahagia, rasa nikmat, rasa lezat, rasa yang tidak bisa dibahasakan, itu nggak bisa ditandingi. Dan dia takut kehilangan itu berkurang dari itu. Bukan karena takut kehilangan rasa, takut kehilangan Allah. Nah, itu karena terang dan cerahnya hati, bawaannya anteng di hati sama aja, anteng, damai, tentram, bahagia dengan Allah. Udah bukan dengan makhluk lagi orang itu. Bahagianya udah bukan, nggak pakai makhluk, bukan dengan makhluk, dengan Allah bahagianya. Kalau sudah kayak begitu, nurullah masuk ke dalam hati dan jiwa, kepikiran dimasukkan Allah, maka dia akan berhasil mendapatkan tingkatan bukan cuma nurullah, tapi nur zatullah. Kalau nurullah itu syariat, kalau nurul zatullah, nurul zatillah itu hakikat. Dia akan mencapai tingkat makrifat. Jadi mendapatkan nur zatnya Allah, bukan nurullah. Dinaikkan oleh Allah mencapai tingkatan makrifat. Kalau sudah makrifat, cahaya hatinya sudah seperti matahari, bersinar terang benderang, seperti bersinarnya hatinya para nabi dan rasul. Nah, itu perumpamaan cahaya. Jadi ini nggak bisa dilihat mata, hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalankan. Ketika orang yang berjalan melakukan perjalanan ke Allah, bagi murid itu awalnya bersinar karena itu tadi, karena kesungguhan, karena keikhlasan, karena zikirnya, karena keistiqomahannya, karena taubat dan minta ampunnya, karena mantangnya nahan nafsu, karena diisi taat penuh lahir batin. Kalau sudah cerah kayak begitu, akan cerah nanti di akhir. Di akhir itu tanda dia akan mencapai derajat yang tinggi. Wa aksuhu bi aksi. Terakhir kan begitu. Begitu pula kebalikannya. Kalau di dalam awal perjalanannya murid sudah tidak mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang sudah saya jelaskan tadi, zikirnya malas-malasan, nahan nafsunya nggak mau, tobatnya nggak pernah, amal solihnya kadang-kadang, dan semua yang saya sebutkan itu nggak dijalani dengan maksimal, maka hasil yang diperoleh pun tidak semaksimal orang yang beramal solehnya maksimal. Nggak mungkin lah usaha minimal hasil maksimal, dapat dari mana? Kalau orang itu ingin hasil maksimal, usahanya harus maksimal. Al ajru bi qadri ta'ab. Upah imbalan itu mengikuti kadar usahanya. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, ibarat orang umum itu. Hasilnya seberapa yang mengikuti usahanya. Ya usahanya maksimal, ya hasilnya juga akan maksimal. Nah, itu di antara kenapa orang bisa hatinya terang benderang, cerah seperti cerahnya matahari. Yang nggak kelihatan mata itu urusan-urusan batinnya. Itu urusan hati sama jiwa kan nggak bisa dilihat. Yang tahu yang jalan, dia akan bisa merasakan bahagia yang luar biasa, bukan gara-gara harta, bukan gara-gara manusia, bukan gara-gara dunia, tapi gara-gara Allah. Jadi selalu ada rasa bahagia yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Itu yang tahu yang jalani. Orang lain kan nggak tahu. Oh, itu kan urusan batinnya.
Maka nggak bisa diwujudkan cerahnya, nggak bisa dilihat dengan panca indera. Hanya pelakunya sendiri yang bisa merasakan. Itu perasaannya para wali itu gitu. Ya, orang kalau di dunia ini menghadapi apapun semuanya dihadapi dengan bersyukur, tidak ada duka, tidak ada kesedihan. Nah, itulah isi hatinya para wali. Selalu apapun dihadapi, dirasakan dengan rasa syukur kepada Allah, bahagia dengan Allah. Itu hatinya para wali. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu kan orang nggak pernah sedih. Walaupun menjalani kesedihan, kesusahan, tapi hatinya nggak pernah sedih. Ya kalau keluar air mata keluar itu manusiawi, nggak dilarang. Jika udah jadi wali, kalau mendapatkan musibah, mendapatkan usaha, nggak boleh nangis. Ya, terus gunanya air mata buat apa? Kalau nangis nggak boleh. Air mata keluar tapi hatinya tidak nangis gitu. Yang nangis cuma matanya doang, hatinya tetap istiqomah utuh, nggak goncang, nggak depresi, nggak frustasi, nggak berubah sama sekali. Bahkan ketaatannya tidak berubah gara-gara musibah. Nah, terang benderang hati orang ini. Itu diantara tanda-tandanya. Itu karena barokah dan manfaat dari amal solihnya yang bersih, yang murni, yang ikhlas, yang tinggi karena cita-citanya kepada Allah. Maka wa'aksuhu bi'aksi. Orang yang tidak seperti itu tentu hasilnya juga akan berbeda. Jadi jangan dikira orang jadi wali itu gampang. Prosedurnya banyak, syaratnya banyak, usahanya banyak. Nah, karena itu derajat istimewa dan mulia yang paling tinggi yang tidak ada tandingannya. Maka tidak akan mudah diperoleh dengan cara murah dan gampang. Harus dengan kesungguhan maksimal, amal soleh maksimal, cita-cita maksimal, istiqomah maksimal, kesabaran maksimal, nahan nafsu yang maksimal. Tanpa itu tidak akan dapat. Itu asbabnya. Hakikatnya tetap Allah yang membuka, yang menaikkan, yang meninggikan derajatnya. Tapi tetap syariat kan dijalan. Itu kan termasuk bagian syariat yang saya jelaskan. Syariatus syariat. Di syariatul thariqah ada syariatul haqiqah. Teorinya begitu. Dengan praktek. Cara prakteknya seperti itu. Ternyata tidak mudah orang mencapai derajat marifat itu ya begitu. Itu diantara prosesnya seperti itu. Kalau sudah begitu nanti akan memiliki hati dan jiwa yang terang, melebihi daripada terangnya lampu. Seterang matahari. Matahari itu nggak pernah ada redupnya. Jika walaupun tutup awan nggak redup, itu kan karena awan nutup, bukan karena redupnya sinar. Begitulah hatinya para wali. Di dalam perumpamaan cerahnya hati. Faman kana qalilan istihadi, maka barang siapa yang minim atau sedikit kesungguhannya fi bidayatihi, di dalam permulaannya, ya asal-asalan, semaunya sendiri, gak mengikuti aturan dan tuntunan, lam yahsul, maka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil lau bagi seseorang apa isrokun, cerahnya hati atau terangnya hati fi nihayati di dalam akhirannya. Walau furido, dan jikalau diperkirakan apa annahu, sungguh-sungguh seseorang itu futiha, dibukakan hatinya, siapa alaihi, atasnya seseorang, karena maka ada orang itu ala wajhin, atas menetapi jalan Allah afa, yang lebih lemah min walihi, daripada selainnya. Semakin minim kesungguhannya, maka semakin minim hasilnya, makin dikit. Ya terangnya hati cuma dikit-dikit. Ya karena itu tadi, amalnya dikit-dikit, dikirnya dikit-dikit, kadang-kadang, tobatnya kadang-kadang, istighfarnya kadang-kadang, nahan nafsunya kadang-kadang, ya tetap aja antara terang sama gelapnya hati, banyakan gelapnya. Jadi nggak terang benderang, nggak bersih total, nggak kebuka, ya cuma
ada cahaya dikit begitu saja. Jika cahaya dikit itu nggak cukup, harus terbuka semua hati dari penutupnya. Itu yang menjadikan sebab bisa ada peningkatan perjalanan ke Allah. Harus bersih dari kotoran, tidak ada boleh setitik pun di dalam sesuatu yang mengotori hati. Kalau andaikan dia hatinya dibuka, ya tidak secerah, tidak setinggi hatinya orang yang ijtihadnya, kesungguhannya maksimal. Hasilnya tetap tidak sama. Ya sungguh-sungguh sama, nggak sungguh-sungguh masa hasilnya sama, tidak akan sama. Orang ngapalin aja, yang satu sungguh-sungguh, yang satu nggak sungguh-sungguh, nggak serius, hasilnya beda. Lancarnya beda, menghafalkan ilmu itu. Lancarnya beda, ingatannya beda, kefahamannya beda. Karena yang satu sungguh-sungguh, yang lain mainan. Orang kolos juga sama. Gak bisa dibuat mainan orang kolos. Mainan masuk neraka. Allah kok dibuat mainan sembarangan. Wayak tamilu, dan mungkin apa makna sungguh-sungguh artinya itu man adapun siapa saja orang itu asroqa yang cerah apa bidayatuhu, permulaannya dirujui dengan kembali ilallahi kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Kembali kepada Allah itu mengikuti turunan Allah. Kalau nggak mengikuti turunan Allah tidak mau. Nah ini harus berilmu yang begini. Saya nggak mau haram, nggak tahu dari mana kalau ilmunya nggak punya. Saya tahu wajib, nah, tahu dari mana kalau tidak tahu itu hukumnya. Dia harus tahu. Karena tahu wajib ya dijalani, tahu haram baik lahir batin dijauhi. Ya itu menjadikan sebab bersihnya hati. Ilallahi ta'ala wal iltijai dan kembali ilahi kepada Allah asraqat, maka menjadi bersinar, menjadi terang benderang apa nihayatuhu akhirannya bihusulil usuli, dengan memperoleh pencapaian, memperoleh derajat sampai ilahi kepada Allah. Jika memang awalnya dia sudah lillah minallah ilallah, masih akan wasil sampai ke hadirat Allah. Mengikuti Allah tuntunannya lahir batin, mengikuti Rasulullah lahir batin, ya pasti akan sampai ke Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa saja yang cita-citanya, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan sampai Allah dan Rasulnya. Maka harus betul-betul lurus, tidak belak-belok, tidak bengkok, tidak menyimpang, sampai. Yang bikin gak sampai itu belok di tengah jalan, nyimpang di tengah jalan. Nah itu yang bikin gak sampai. Kalah, karena umumnya kalah sama nafsu. Yang paling banyak itu gara-gara kalah dengan nafsu, gak kuat nahan nafsu. Penyebab penyimpangan yang paling banyak itu permasalahan. Fatakunu, maka ada apa hari ini ungkapan itu ibaratan ungkapan ukhra yang lain, wafiqatan yang sesuai lima nama kepada arti keterangan qoblaha yang tetap di dalam sebelumnya ungkapan. Wama adapun keterangan kunahu yang kami katakannya awalan di dalam pertama kali itu aula lebih utama, wa alharo wa alharu dan lebih jelas. Maksudnya Allah.